Yang Mulia, boleh aku mengatakan sesuatu? Aku belum pernah mengadakan perayaan untuk Kasim sebelumnya. Maksudku, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Dia hanya seorang Kasim. Apakah pesta ini tidak salah? Aku heran bahwa kau mengatakan begitu, Rukaya. Aku rasa kau akan senang melihat Hosiarkan bahagia. Apalagi selama ini ia yang telah melayanimu. Memang benar Hosiarkan sudah melayaniku selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa melupakan bahwa dia adalah seorang Kasim belaka. Dia juga bukan milik klan kami. Dia juga tidak dari klan temanku. Sepertinya kita perlu mengobati orang-orang ini dengan cara yang layak. Kau benar, Rukaya. Kita harus memperlakukan orang dengan cara yang layak. Tapi aku akan katakan bahwa Kasim adalah manusia juga. Kita harus pergi sekarang, Yang Mulia. Sudah waktunya untuk makan malam. Kalau begitu, kita akan makan malam di sini. Hosiarkan, Iya, Yang Mulia. siapkan makanan buat kita. Baik, Yang Mulia. Tapi Yang Mulia, makan malam dengan mereka itu kan... Rukaya, jika kita berada di sini, kita harus menikmati pesta dan makan. Resyamkan, dari tadi aku belum melihat ibu. Yang Mulia sudah pergi untuk mengunjungi kuil. Pada jam begini, Iya, sejak raja sudah diserang, dia mengunjungi kuil setiap hari Jumat. Berdoa untuk Yang Mulia. Kau boleh pergi, Resang. Mahamangga itu sangat peduli sekali padamu. Dia menganggap kau sebagai anaknya, Yang Mulia. Dia seorang muslim, tapi kenapa dia mencuci tangan seperti ini?
Ada apa Yang Mulia? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita makan sekarang. Ya Allah, apa ini? Kenapa kau tidak makan apa-apa? Tiap orang merayakan. Ada apa dengan? Makanlah. Aku harus pergi. Aku khawatir tentang Nyonya Baksibano. Aku harus pergi dengan segera. Tapi setidaknya, cobalah kau makan makanan ini. Jika Resam sangat mendesak, silakan makanlah sesuatu. Ada apa dengan dilawarkan? Menetapkan api oleh kesalahan. Kenapa ibu lakukan itu? Javeda, aku sudah mengatakan padamu agar mengirim pesan sebelum datang ke ruanganku. Oh, aku tidak bisa menemukan ibu, jadi aku datang ke sini. Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang ibu bakar? Ayo beritahu aku. Ini adalah surat cintaku. Ya Allah, selamat ya Bu. Ibu sudah jatuh cinta di usia seperti ini. Padahal ibu tidak terlihat sedang jatuh cinta loh. Apakah surat ini surat cinta untukmu? Iya, benar. Ya Allah, siapa yang mengirim pada ibu? Malaikat sudah mengirim surat cinta ini untukku dari surga, Javeda. Aku mengerti. Ibu pergi ke kuil untuk mendapatkannya, kan? Apa aku benar? Aku sudah menangkapmu, Ibu. Mungkin aku harus membacanya. Javeda, sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Sekarang kau mau pergi kemana? Aku akan menghadiri pesta. Kenapa Ibu belum siap? Pesta? Pesta apa? Sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Hosiar. Hosiar kan? Hosiar kan Kasim itu? Aku ini menteri, aku Mahamangga. Apa tidak ada yang lebih baik kau lakukan daripada menghadiri ulang tahun Kasim? Ibu boleh saja tidak hadir, tapi aku akan datang ke pesta itu. Aku akan menyapa semua orang. Dan kau tidak pernah tahu saat Ratu Rukaya bisa memutuskan untuk menyerahkan haknya pada yang lainnya. Aku ingin menunjukkan betapa aku peduli tentang pelayan dan para Kasim. Semua orang harus tahu. Itu ide yang bagus. Tidak banyak perbedaan antara kau dan Kasim. Oh Ibu, kenapa Ibu berkata seperti itu? Apakah aku terlihat seperti Kasim? Tidak, Javeda. Aku coba mengatakan bahwa Kasim adalah manusia juga sepertimu. Wah, kau tepat menilai, Ibu. Baiklah, aku akan berangkat ke pestanya. Duduk di sini dulu dengan tenang. Kau coba mengambil keuntungan dari sikapku yang manis padamu. Kau tidak sadar kau adalah menantu dari Perdana Menteri Mahamangga. Bagaimana kau bisa berpartisipasi di ulang tahun seorang Kasim? Ibu tidak boleh pergi kemanapun dan bahkan ibu tidak membiarkan aku pergi. Bahkan ibu tidak mendapatkan Kasim untukku. Baksibano, Ratu Rukaya, dan kau memiliki Kasim yang melayanimu. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan satu? Bahkan aku ingin satu. Mengapa kau perlu seorang Kasim? Aku akan merayakan hari ulang tahunnya dan menghadiri pesta dengannya. Maka semua orang akan memuji aku seperti Ratu Joda. Iya kan? Maka semua orang akan menyadari betapa murah hatinya aku. Ya Allah. Ibu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja karena aku baru saja menyadari bahwa itu sepenuhnya kesalahanku.
Aku orang paling bodoh di dunia ini. Mengapa aku mencoba untuk berbicara denganmu? Mengapa aku mengajukan pertanyaan padamu? Aku tahu kau tidak akan memberikan jawaban yang baik. Harusnya aku sadar bahwa kau akan selalu memberikan jawaban yang bodoh. Silakan menikmati api. Ibu, seharusnya ibu tidak mengatakan bahwa ibu adalah bodoh, setidaknya denganku. Haruskah aku mencoba untuk membaca surat itu? Salam Jalal. Apa kau memanggilku? Iya, aku ingin bertemu, tapi aku diberitahu bahwa kau pergi ke kuil. Iya Jalal. Aku pergi ke kuil setiap hari Jumat. Ibu, aku ingin menanyakan sesuatu. Sesuatu yang penting. Apa itu? Ibu adalah seorang muslim yang jujur. Mungkin pernah menjadi ceroboh tentang metode sebuah doa atau membersihkan diri. Sebelum aku menjawab pertanyaan ini, aku ingin tahu mengapa kau menanyakan pertanyaan ini padaku. Kau adalah seorang muslim yang jujur. Apa kau tidak tahu jawabannya? Silakan jawab pertanyaanku tadi. Untuk muslim yang jujur, agamanya sangat penting baginya. Dan seorang muslim yang jujur tidak akan menjadi ceroboh tentang metode doa yang dilakukannya. Maaf Jalal, mengapa kau menanyakan pertanyaan ini kepadaku? Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin tahu sesuatu tentang dilawarkan. Salam yang mulia. Apakah Anda memanggilku yang mulia? Kau siapa? Aku dilawarkan. Putri Baksibano. Aku bertanya, kau siapa? Aku dilawarkan. Ahteramkan sudah mengirim aku ke sini. Sekali lagi aku bertanya, kau siapa? Dilawarkan atau kau bukan muslim? Itu adalah masa laluku yang mulia. Aku tidak lahir dalam keluarga muslim. Tapi aku sudah pindah agama. Nama asliku adalah Bupinder. Aku benar-benar memalukan tentang fakta bahwa aku harus mengkonversi. Mengapa kau tidak memberitahu tentang hal itu? Salah satu kebutuhan dalam melakukan banyak hal untuk mata pencaharian karena aku tidak punya pekerjaan yang mulia. Jadi aku harus mengkonversi untuk mencari pekerjaan. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang hal itu. Aku mencoba untuk menjaga kebenaran dari semua orang. Di mana kau bekerja sebelum bertobat? Cepat beri aku jawaban. Aku bekerja di Istana Raja Ramchandra dari Pana. Kemudian Ahteram Khan mengirim aku ke sini. Boleh aku pergi sekarang? Karena aku harus bersama Putri Baksibano. Dia membutuhkan seseorang di sisinya. Karena tadi dia sempat terjatuh. Apa? Kapan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Maafkan aku yang mulia. Aku tidak ingin mengganggumu yang mulia. Itu sebabnya aku tidak memberitahu. Tapi dia baik-baik saja. Cepat kau temui dia, temani dia. Kau rawat dia. Baik yang mulia. Bagus Jamal, langkah yang tepat. Bahkan Jalal tidak bisa mengenalimu. Aku tidak tahu apakah dia berbohong, tapi kita harus mengawasinya. Aku tidak ingin mengulangi kesalahanku yang dulu tentang Benazir. Aku akan mengikuti perintahmu. Aku pamit dulu. Salam yang mulia. Apa yang kau lakukan di sini? Ratu Jodah, aku ingin sendirian, jadi tolong tinggalkan aku sendirian. Aku ulangi, tolong tinggalkan aku sendiri. Terakhir kali saat aku dalam kesulitan, bimbang apakah aku harus menerima tanggung jawab sebagai kepala istana permaisuri, kebingungan. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kau menunjukkan aku jalan yang benar.
Jangan berbicara masa lalu, ini bukan saatnya. Tentu saja aku bicara. Aku khawatir. Tapi aku merasa lega sesudah berbagi masalahku denganmu. Aku merasa bahwa Yang Mulia bersamaku. Suamiku mendukungku. Suamiku temanku juga. Hari ini, aku ingin tahu apa yang mengganggumu Yang Mulia. Jangan khawatir. Aku akan menemukan solusi untuk masalahku. Katanya akan lebih baik setelah berbagi masalah. Aku istrimu Yang Mulia. Kau bisa berbagi masalahmu. Tidak ada salahnya kau bercerita dan berbagi masalahmu. Seorang suami tidaklah harus berbagi semua masalahnya dengan istrinya. Jika dia tidak melakukan hal itu, artinya mereka tidak punya kepercayaan satu sama lain. Tolong katakan padaku apa yang mengganggumu. Aku ingin membantumu sebagai istrimu Yang Mulia. Tolong beritahu aku Yang Mulia. Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Aku tidak khawatir, Joda. Kenapa kau merasa begitu? Mungkin aku salah Yang Mulia. Dan yang lainnya juga mungkin keliru. Bahkan ibu juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Ibu mengirimku ke sini untuk mencari tahu apa yang mengganggumu. Jadi kau di sini atas perintah ibu. Kenapa kau selalu salah menafsirkan segala sesuatunya? Kenapa kau bersikeras? Aku sudah bilang tinggalkan aku sendiri. Kenapa kau tidak tinggalkan aku sendiri? Aku ucapkan selamat atas kemenangan Malwa. Bagus. Aku bangga padamu dan Pir Muhammad. Aku ucapkan selamat. Di mana Pir Muhammad? Aku ingin mengucapkan selamat padanya. Apa yang terjadi, Adgagan? Di mana dia? Apakah dia sedang sakit? Yang Mulia, Pir Muhammad mengorbankan hidupnya untuk kemenangan Marwah. Bagaimana kejadiannya? Bats Bahadur menyerang kami di hari sesudah pertempuran. Pir Muhammad telah berjuang, namun dia mencapai kesahidan. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun sudah berusaha. Aku yakin kau sudah mencoba segalanya. Tapi Bats Bahadur harus mati untuk membayar ini semua. Adgakan, saat ini kuperintahkan padamu. Berikan segalanya untuk keluarga Pir Muhammad. Dia sudah memberikan segalanya pada kerajaan. Adalah menjadi tugas kita untuk menghormati pengorbanannya. Perintahmu akan diikuti, Yang Mulia. Ya Allah, Kau memisahkanku dari semua orang yang setia padaku. Beri aku kekuatan. Bahkan jika demi balas dendam, setidaknya kau sudah mulai menggunakan otakmu itu. Ibu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bisa mematuhi orang lain. Terutama jika aku dijadikan gubernur daerah itu suatu waktu. Pir Muhammad sudah membayar kesalahannya. Kau ingin menjadi tangan kanan Jalal, kan? Kau perlu berhati-hati sebelum melakukan apapun. Setiap langkah harus sangat tepat. Camkan kata-kataku. Kau segera akan menjadi Perdana Menteri. Kau kembali! Ya Allah! Aku tidak sabar menunggumu. Apa yang kau lakukan, Zafeda? Di sini ada ibu bikin malu. Kenapa? Aku kan istrimu. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku kan sudah lama tidak bertemu denganmu. Ayo sekarang ikut denganku. Ada yang penting harus aku bicarakan dengan ibu. Kau pergilah.
Tidak, aku tidak akan mendengarkanmu. Kau harus ikut denganku. Aku sangat merindukanmu. Kau sudah kembali sudah sekian lama. Apa kau tahu apa yang terjadi kalau kau tidak kesini? Ratu Joda akan menjadi ketua harem. Aku senang Adam Khan memenangkan pertempuran ini. Dia bahkan bisa menyingkirkan semua hambatan yang ada dalam perjalanannya. Aku hanya ingin Jalal membuang Joda keluar dari istana ini. Apa yang harus kulakukan? Untuk memastikan bahwa aku harus menabur benih ketidakpercayaan dan kebencian dalam pikiran Jalal. Dan ini akan memastikan bahwa kesan Joda pada pikiran Jalal itu benar-benar hancur. Perilaku yang mulia sudah banyak berubah, Moti. Sepertinya dia selalu marah padaku. Ketika datang menemuiku ke ruanganku malam itu, sebenarnya aku ingin minta maaf telah mendorongnya ke lantai. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mau berbicara padaku. Katakan, Maham Angga. Apa yang harus kulakukan? Aku selalu percaya pada Ratu Joda. Tapi melihat apa yang selama ini kulihat, aku jadi ragu dengan kesetiaannya. Jalal, boleh aku mengatakan sesuatu? Mengapa kau tidak bicara langsung kepada Ratu Joda? Apa dia sampai bertanya? Memintanya mengatakan padahal dia ingin merahasiakannya. Tidak ada gunanya memaksa dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya bertanya padanya. Aku harus berbicara sendiri dengan Yang Mulia. Aku ingin mengatakan kepadanya sesuatu yang belum pernah aku katakan sebelumnya. Bahwa aku sekarang sudah jatuh cinta kepada dirinya. Aku senang sekali, Joda. Kalau kau sudah menyadari perasaanmu, sekarang kau tahu bahwa kau sedang jatuh cinta. Biarkan dia tahu bagaimana perasaanmu sesegera mungkin. Katakan apa adanya. Maham Angga, rasanya aku ini sudah tidak tahan lagi dengan ini semua. Tidak meragukan kebajikannya, dialah orang yang menyelamatkan hidupku. Tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan yang sudah benar-benar menyakitiku kali ini. Kenapa dia harus melakukannya? Kita semakin dekat satu sama lain. Yang Mulia, Adam Khan dan Pir Muhammad sudah menaklukkan Provinsi Malwa. Adam ingin memberikan 100 kuda Arab, 30 gajah, dan 10.000 koin emas. Silakan Yang Mulia, terima hadiahnya. Bagus Adam Khan, aku salut. Pir Muhammad dan kau sudah membuktikan keberanian Mughal. Aku bangga untuk itu. Tapi sayang Pir Muhammad sudah kehilangan nyawanya demi kemenangan ini. Padahal dia seorang pejuang sejati. Aku akan tunjuk komandan baru untuk Malwa. Kita mungkin sudah mengalahkan Baj Bahadur, tetapi dia belum mati. Aku yakin dia mencoba untuk mengganggu tanah Malwa lagi. Jadi aku akan menunjuk komandan baru. Sesudah aku berdiskusi dengan Adgah Khan, aku memutuskan untuk menunjuk Abdullah Khan sebagai komandan baru di Malwa. Aku sudah mempertimbangkan saran Adgah Khan. Kau sudah menjadi menteri yang efisien. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Terima kasih Yang Mulia. Aku tidak akan pernah memberikanmu kesempatan untuk mengeluh. Aku akan memenuhi tugasku dan juga berdedikasi. Amin. Amin. Aku ucapkan selamat. Adam Khan, kau baru saja kembali. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Aku datang untuk mengetahui seseorang yang akan menipu kita. Aku ingin kau menghukum seorang penipu. Itu perintahku. Baiklah. Bagus. Sidang dibubarkan.
Aga Khan harus bertanggung jawab atas ini. Dia tidak ingin kau untuk memegang posisi penting. Bahkan Perdana Menteri Maham Angga tidak membalas keputusannya meskipun kau anaknya. Aku tidak memiliki wewenang untuk melawan keputusan raja. Apa kau tidak tahu itu? Jangan menghasut Adam Khan terhadapku. Raja memiliki... Raja! Dia tidak pernah merasa bahwa aku komandan yang mampu. Dia menghinaku setiap waktu. Begitukah Raja? Dia mengambil posisiku sebagai Panglima Malwa. Lalu dia memilih Pir Muhammad sebagai atasanku. Provinsi Malwa harus berada di bawah kepemimpinanku. Tapi dia menunjuk Abdullah Khan sebagai komandan yang baru. Aku orang yang berjuang dan menawarkan kemenangan bagi Raja. Aku menunjukkan keberanian di medan perang. Namun Abdullah Khan sudah ditunjuk sebagai komandan yang baru. Jalal tergantung pada Adgah Khan untuk administrasinya. Dan Adgah Khan telah memprovokasinya. Adam, tolong bicara yang lembut. Cukup, Ibu, cukup. Tolong jangan menggangguku. Aku tidak ingin Ibu mendukung keputusan Jalal. Dan Ibu harus mendengarkan semua yang kukatakan. Ibu tahu untuk apa Ibu bagi Jalal? Bagi seorang Jalal, Ibu tidak lebih dari sebagai perawat yang telah membesarkan dia sejak kecil. Dan dia sekarang sudah membuat Ibu menjadi Perdana Menteri sebagai balas budi yang telah Ibu lakukan. Dan Ibu tidak lebih dari seorang hamba. Dan aku tentunya sebagai anak seorang hamba, Ibu. Dan Jalal sudah membodohi kita berdua agar membuatku melawan musuh-musuhnya. Adam, dengarkan aku. Tidak, Ibu. Aku sudah kehilangan kesabaranku. Jadi aku minta kepada Ibu jangan menghentikan aku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Mengapa kau tidak meyakinkan Adam agar tenang? Mengapa tidak kau lakukan? Apa yang dikatakannya? Aku rasa semuanya adalah kebenaran. Tutup mulutmu. Adam, dengarkan aku. Adam. Ibu, aku akan memprotes keputusan Jalal secara terbuka. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk memberontak melawannya. Jika Ibu menghentikanku, maka aku akan lupa bahwa Ibu adalah ibuku. Hubunganku erat dengan Ibu. Jika Ibu mencintaiku, Ibu tidak akan menghentikanku. Dan aku minta Ibu jangan pernah mengganggu apa yang kulakukan. Aku tidak akan memaafkan Adgah Khan. Dia adalah hamba setia Jalal itu. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan tetap hidup untuk melayani Jalal. Adam, tunggu dulu Adam. Tunggu dulu, jangan pergi. Aku ingin bicara dengan Adam secara pribadi. Dan jika Ibu ingin berbicara denganku, sebaiknya di depan Adgah Khan. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi, Adam. Kau adalah anakku. Keluar kalian. Tinggalkan belati ini. Adam, aku tidak ingin memberitahu apa yang harus kau lakukan. Aku mendukung keputusan Jalal. Aku berjanji padamu. Kau akan menjadi Raja Mughal suatu saat nanti. Satu hal yang perlu Ibu tahu. Aku harus membunuh Jalal agar aku bisa menjadi raja. Kau tidak harus membunuh Jalal. Tapi aku ingin kau tahu bahwa kau akan menjadi raja suatu saat nanti. Aku tidak bisa mengatakan kapan hari itu akan tiba. Tapi aku yakin kau akan menjadi raja suatu. Kapan? Kapan Ibu menjadikan aku raja? Jika Ibu ingin aku menjadi raja, ikut aku. Tolong, ayo. hentikan Adam. Adam, kau hanya perlu bersabar. Hari itu akan segera tiba. Percayalah padaku kalau... Cukup, Ibu. Aku sudah tidak percaya lagi dengan apa yang Ibu katakan. Jangan ikut campur dengan rencanaku. Dan itu peringatan terakhirku kepada Ibu. Adam, tolong percayalah padaku. Aku akan memberikan takhta Delhi padamu. Percayalah.
hal yang akan keluar dari batas. Aku akan merebut tahta Delhi dari Jalal dan memberikannya pada Adam Khan. Konspirasi sudah kubuat. Sekarang sudah waktunya untuk mengambil langkah. Adam Khan akan mendapatkan tahta Delhi. Salam Ratu Rukaya. Kau bisa memanggilku jika ingin bertemu denganku. Dengar, aku tidak bisa menahan diri. Dan setiap kali kau datang menemuiku, kau selalu membawa berita untukku. Tapi kali ini aku membawa berita tentang Ratu Joda dan Yang Mulia. Apa beritanya, Ratu Rukaya? Beritanya adalah perbedaan antara Yang Mulia dan Ratu Joda agar terus tumbuh. Hosiar yang memberitahukan tentang itu. Hosiar? Bagaimana mungkin, Ratu Rukaya? Bukankah Hosiar adalah pelayan Ratu Joda, benarkah? Tidak, Mahamangga. Hosiar itu masih hambaku yang setia. Dia melayani Ratu Joda sehingga dia dapat memata-matai dirinya. Ini adalah bagian dari rencanaku. Hosiar adalah dalih melayani Ratu Joda, supaya dia dapat informasi tentang Ratu Joda. Itu merupakan langkah yang sangat baik, Ratu Rukaya. Aku tidak menyadari bahwa Hosiar bekerja untuk Ratu Joda karena ingin mengawasinya. Aku bukan ketua jika tidak ada apa-apanya. Kau cerdas. Baiklah, boleh aku bertanya sesuatu? Apakah kau mengetahui tentang orang asing yang bertemu Ratu Joda secara diam-diam? Tidak, aku sama sekali tidak ingin tahu tentang dia. Aku ingin Ratu Joda terus bertemu dengannya secara diam-diam. Ini akan menciptakan keretakan yang lebih besar antara Yang Mulia dengannya. Kau benar. Aku bingung mengetahui bahwa Hosiar adalah informan rahasiamu. Sekarang giliranku untuk memberikan beberapa berita padamu. Dan berita ini akan mencengangkanmu. Orang asing yang menemui Ratu Joda secara diam-diam di malam hari adalah Rajput. Dan dia berada di dalam istana ini sekarang. Bagaimana Ratu Rukaya? Apa kau tidak heran? Itu tidak mungkin. Di mana orang asing itu? Lalu kenapa dia ada di sini dan berani sampai ke istana ini? Ternyata di istana ini sudah tidak aman lagi. Ratu Rukaya, kita tidak harus memperhatikan apa yang sudah dilakukan. Dan ternyata dia lebih pintar dari apa yang kita pikirkan. Kau harus tahu orang asing itu hadir dalam harem. Apa? Ada seorang pria yang tinggal di istana kami. Apa kau tidak terkejut lagi? Bersiaplah untuk mengetahui satu kebenaran lagi, Ratu Rukaya. Orang asing itu dalam penyamaran seorang kasih. Dia yang melayani Baksiban. Namanya Dilawar Khan. Dilawarkan. Dia jatuh cinta dengan Ratu Joda. Dan karena Ratu Joda, dia berada di sini. Kau perlu tahu itu. Bagaimana kau bisa tahu tentang hal ini? Aku bukan Perdana Menteri jika tidak mengetahui, Ratu Rukaya. Aku tahu ini sejak dia datang ke harem dan menyamar menjadi seorang kasih. Aku sudah berpengalaman dalam hal ini. Itu merupakan gerakan yang sangat baik, Mahamangga. Mari, kita beritahu Yang Mulia tentang Dilawarkan. Dan Yang Mulia akan membuat Ratu Joda dilempar keluar dari istana ini secepatnya. Kau harus memiliki kesabaran, Ratu Rukaya. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Jika aku ingin memberitahu Jalal tentang penyamaran Dilawarkan, aku pasti sudah melakukan hal itu. Tapi tidak kulakukan. Jika kita menginformasikan Jalal tentang penyamaran Dilawarkan, aku yakin Ratu Joda akan menolak untuk mengenalinya. Sudah pasti Ratu Joda akan berbohong tentang kehadirannya. Aku ingin menangkap basah Ratu Joda dengannya. Itu akan menjadi waktu yang sangat tepat untuk memberitahu Jalal tentang perselingkuhan Ratu Joda itu.
Ratu Rukaya, aku suka menangkap basah seorang pelaku dengan tanganku sendiri. Dan kau tidak perlu untuk membuktikan. Pelakunya pasti akan dihukum segera. Kita harus menunggu beberapa waktu lagi. Aku ingin kau bersabar. Lalu bagaimana kau akan menangkapnya? Nanti akan kuberitahu kau tentang langkah berikutnya. Katakan padaku, siapakah dirimu? Kau bukan dilawarkan atau kau seorang muslim? Raja memiliki kecurigaan terhadapku. Aku bisa ditangkap jika dia menemukan kebenaran tentangku. Aku harus menemukan pengkhianat secepat mungkin. Aku tidak ingin semua pekerjaanku akan sia-sia. Istriku Baksi Banu sedang tidur. Baik tuanku, haruskah aku membangunkannya? Tidak, itu akan lebih baik. Ini akan baik bagiku jika dia tertidur seperti ini. Lakukan satu hal. Rompiku aku simpan di ruanganku. Cepat kau ambilkan. Baik tuanku. Ini tuan. Kalau istriku Baksi Banu sudah bangun, katakan padanya kalau aku datang untuk menemuinya. Dilawarkan, Maham Angga ingin bertemu denganmu. Baiklah. Aku tidak tahu kenapa Maham Angga ingin bertemu denganku. Hari ini aku akan menggunakan bakatmu untuk menguji. Kau adalah seorang pelukis yang sangat baik, bukan? Hari ini kau harus membuat potret seseorang. Potret yang harus aku lakukan? Kau akan segera tahu hal itu. Salam, Dilawarkan ada di sini. Baiklah, suruh dia masuk. Apa kau ingin bertemu denganku, Nyonya? Ya benar, Dilawarkan. Aku ingin melihatmu. Aku ingin memberitahu bahwa kau sudah diberhentikan untuk melayani Baksi Banu. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau melayani Ratu Rukaya dengan baik. Maafkan aku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Lakukan apa yang aku perintahkan. Jangan membantah. Aku sudah menyewa hamba untuk menjaga Baksi Banu. Dan orang itu sudah pernah bekerja di sebuah rumah perawatan. Dan sekarang, kau lakukan perintahku. Aku ingin bertemu Ratu Rukaya sekarang. Pergi. Maham Angga hadir ketika Raja bertanya tentang identitasku. Itu berarti Raja mencurigai aku. Dilawarkan. Kau mendengarku? Iya, Nyonya. Tabassum, kau harus membuat gambar Dilawarkan. Tapi aku tidak mengerti dengan satu hal. Kenapa kau ingin aku menggambar seorang Qasim? Tabassum, ini bukan pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku tidak suka orang yang bertanya tentang apapun padaku. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kau harus membuat lukisan Dilawarkan
Sekarang sebaiknya kau mulai melukis. Cepat lakukan. Baiklah. Bagaimana bisa sebuah lukisan mengubah masa depan seseorang, dan lukisan ini akan mengubah hidup Ratu Joda selamanya dan akan merusak hidupnya. Dan aku senang melihat Ratu Joda dalam kesusahan. Ada 4 kalung untukku. Kirim sisa perhiasan untuk Baksi Bano dan Ratu Salimah. Iya, Yang Mulia. Apakah tidak ada perhiasan untuk Ratu Joda? Apa? Apa katamu? Apa kau tidak mendengarku? Apa aku menyebut Ratu Joda? Aku tidak menyebutnya. Lakukan apa yang kukatakan sekarang. Ayo lakukan. Salam Yang Mulia. Maham Angga sudah menunjuk Dilawarkan untuk melayanimu. Oh, Maham Angga berbicara kepadaku tentangnya. Dia adalah Rajput yang menemui Ratu Joda secara diam-diam. Aku akan lihat apa yang dia lakukan. Masuk Dilawarkan. Kau akan bekerja untukku. Dan aku sudah menunggumu. Aku juga sudah mendengar Baksi Bano dan Maham Angga. Dia sangat memujimu. Aku ingin lihat bagaimana pelayananmu itu. Aku merasa lelah sekali. Aku ingin kau memijat kakiku. Jika dia adalah Rajput, maka dia tidak akan pernah menyentuh kakiku. Aku lebih baik mati daripada menyentuh kaki seorang mughal.